Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hore, akhirnya penilaian tengah semester sudah selesai. Waktunya kita belajar kembali ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang aneka benda di sekitarku. Ini merupakan tema 3, subtema 1 untuk kelas 3. Oke, sudah siap belajarnya? Jika sudah siap, yuk kita mulai. Teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu benda? Nah, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Benda memiliki dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Nah, teman-teman masih ingat nggak contoh benda hidup dan benda mati? Contoh benda hidup dan benda mati. Benda hidup ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati contohnya ada meja, kursi, buku, pensil, tas, botol minum, dan lain-lain. Oh iya teman-teman, apakah cahaya dan panas termasuk benda? Cahaya dan panas bukan termasuk benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisiknya dilihat dari bentuk, ukuran, dan warna. Dari segi bentuk, contoh bentuk ada bentuk balok, ada bentuk bulat. Nah, contoh benda bentuk balok itu adalah kotak pensil, kotak mainan, dan lemari. Contoh benda bentuk bulat adalah bola. Dari segi ukuran, ukuran benda ada yang berukuran besar dan ada juga yang berukuran kecil. Nah, dari segi warna, warna itu ada banyak sekali ya teman-teman. Ada warna merah, kuning, hijau, biru, putih, coklat, hitam, dan lainnya. Nah, kita akan belajar bahan pembentuk benda. Ada 4. Yang pertama terbuat dari kayu. Yang kedua terbuat dari kertas, yang ketiga terbuat dari logam, kaca, karet, dan yang keempat adalah terbuat dari plastik. Kita bahas satu-satu ya. Dari yang pertama dulu, benda terbuat dari kayu. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian, mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Nah, ini dia contoh benda yang terbuat dari kayu, yaitu ada kursi, meja, lemari, dan pensil. Kayu itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan kayu itu yang pertama sifatnya keras, yang kedua kuat, yang ketiga mudah dibentuk, yang keempat adalah tahan lama. Sedangkan kekurangan kayu itu adalah mudah lapuk. Tapi kekurangan tersebut dapat kita atasi dengan melapisi kayu menggunakan cat.
sehingga kayu menjadi lebih tahan lama. Yang kedua adalah benda terbuat dari kertas. Bahan dasar pembuat kertas adalah kayu. Potongan-potongan kayu dipanaskan menjadi bubur, disebut pulp. Setelah itu, pulp akan diolah menjadi lembaran-lembaran kertas melalui proses di pabrik pembuatan kertas. Ini dia contoh benda yang terbuat dari kertas: origami, layangan, dan buku. Sifat kertas itu mudah menyerap air dan tinta. Yang kedua ringan, yang ketiga mudah sobek, yang keempat adalah mudah terbakar. Nah, untuk jenis kertas, yang pertama ada jenis kertas karton, digunakan sebagai pembungkus benda atau sampul buku. Yang kedua, kertas HVS, digunakan untuk membuat buku tulis. Yang ketiga adalah kertas koran, digunakan untuk surat kabar. Selanjutnya yang ketiga adalah benda terbuat dari logam, kaca, dan karet. Ini dia contoh-contohnya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, benda dari logam. Logam diperoleh dengan cara ditambang atau digali dari dalam tanah. Logam memiliki sifat yang keras, kuat, penghantar panas yang baik, tidak menyerap air, dan dapat ditempa. Bahan yang termasuk logam antara lain besi, baja, tembaga, aluminium, dan emas. Logam biasa dimanfaatkan untuk membuat tiang bangunan karena sifatnya kuat, misalnya besi dan baja. Logam biasanya digunakan untuk peralatan masak karena sifatnya mudah menghantarkan panas, misalnya aluminium. Aluminium dimanfaatkan untuk membuat panci, wajan, dan teko. Yang kedua yaitu benda dari kaca. Kaca dibuat dari bahan baku pasir kaca. Kaca memiliki sifat kedap air, tembus cahaya, dan mudah pecah. Kaca digunakan untuk membuat peralatan rumah tangga seperti piring, gelas, dan mangkok. Kaca juga digunakan untuk membuat jendela, pintu, dan akuarium. Yang ketiga, benda dari karet. Karet terbuat dari lateks, yaitu getah pohon karet. Getah karet diolah menjadi karet yang siap dipakai untuk membuat suatu benda. Karet memiliki sifat lentur, kuat, dan tidak menghantarkan panas. Karet digunakan untuk membuat alas kaki seperti sandal dan sepatu. Karet juga digunakan untuk membuat ban dan bola. Oke, yang terakhir adalah benda terbuat dari plastik. Plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, namun plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Contoh benda yang terbuat dari plastik adalah ember, gayung,
botol air minum, dan lain-lain. Seperti gambar ini ya. Nah, cara mengurangi sampah plastik yaitu yang pertama adalah reduce. Reduce berarti mengurangi. Reduce merupakan pengolahan limbah yang bertujuan untuk mengurangi barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menghasilkan sampah atau limbah. Karena semakin banyak barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan semakin banyak juga sampah yang diperoleh. Contoh dari reduce adalah saat kita berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Cara mengurangi sampah yang kedua adalah reuse. Reuse berarti memakai atau menggunakan kembali. Reuse merupakan pengolahan limbah yang bertujuan untuk menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan agar mengurangi sampah atau limbah dari barang tersebut. Misalnya, sampah kemasan botol minuman dapat kita gunakan kembali untuk membuat pot bunga. Cara mengurangi sampah plastik yang ketiga adalah recycle. Recycle berarti mendaur ulang. Recycle merupakan pengolahan limbah yang bertujuan untuk mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi, seperti sampah organik maupun non-organik. Teman-teman dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah yang lainnya. Contohnya, kemasan plastik dapat didaur ulang menjadi tas atau dompet. Oke teman-teman, sudah selesai. Terima kasih ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar. Terima kasih. Dadah.